Yesus memberkati. Shalom. Persekutuan perayaan syukur mengakhiri tahun hidup 2022 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, khususnya WIK Gajah Putih, dari KSP 1 sampai dengan KSP 4. Para orang-orang tua yang telah lanjut usia, orang-orang dewasa, muda-mudi, dan sampai anak-anak, bahkan bayi-bayi. Tak terasa hari ini, tanggal 31 Desember, kita sudah berada di anak tangga terakhir atau 365 hari, 52 minggu pelayanan. Tuhan pelindung kita. Mazmur 91 adalah mazmur yang disampaikan oleh Musa abdi Allah. Berkaitan dengan pengalaman rohani bagaimana bangsa Israel menerima, mendapatkan, dan menjumpai hal-hal yang heran dari tanda yang satu ke tanda yang lain. Ketika Musa sebagai pemimpin yang dipilih Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari rumah perbudakan. Hal yang menarik adalah Musa melihat dengan indah dan luar biasa apa yang Allah sampaikan. Dari tulah pertama sampai dengan tulah ke-10. Dari air menjadi darah sampai anak sulung meninggal. Tidak ada satu malapetaka itu menimpa bangsa Israel. Selama orang Israel mau mendengar, menerima, dan menuruti perintah-perintah Tuhan melalui hambanya Musa. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak persekutuan syukur yang dikasihi Tuhan. Hal ini dilihat oleh Musa luar biasa apa yang dilakukan oleh Allah. Itu sebabnya nyanyian Mazmur 90-91 selalu dikenang oleh orang Israel karena sejarah besar yang dilakukan Allah. Bagi kita semua, kisah itu adalah kisah yang nyata. Di dalam Keluaran pasal 13 dengan jelas dikatakan pada ayat 21 dan 22. Bagaimana tanda kehadiran Allah dalam menuntun umat Israel. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak dan persekutuan yang dikasihi Tuhan. Bagian ini menceritakan Tuhan berjalan di depan bangsa Israel. Kesaksian dari Keluaran 13 ayat 21 dan 22, Tuhan berjalan. Bentuk, wujud, dan tanda kehadiran Tuhan yang berjalan bersama-sama orang Israel adalah tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Tanda itu tidak pernah berpindah. Dia selalu di depan. Tanda itulah yang menuntun. Tanda itulah yang memberi petunjuk.
Tanda itulah yang membawa orang-orang Israel untuk dapat berjalan. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, itu sebabnya Daud juga menyampaikan satu kesaksian yang luar biasa. Raja Daud ya, dalam Mazmur 121 dikatakan Tuhan penjaga Israel. Ayat 3 dikatakan bagian B, di situ dibilang penjagamu tak akan terlelap. Dia tidak tidur. Bukti itu kita baca dalam Keluaran 13 itu. Dia hadir di waktu siang, dia ada di waktu malam. Dia hadir bagaikan tiang awan, dan dia hadir bagaikan tiang api. Dialah Allah. Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertanyaannya bagi kita, tahun hidup 2022, kita semua mengalami pasang surut perjalanan hidup ini. Ada yang lebih, ada yang kurang. Bahkan ada yang harus terpisah dari orang-orang yang kita kasihi, kita cintai dalam arti keluarga, teman persekutuan. Tapi itulah Tuhan. Tidak pernah membiarkan kita melalui lembah-lembah air mata itu seorang diri. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Perjalanan hidup tahun 2022 yang kita lalui, kita jalani. Kita semua berjalan, tak pernah setitik pun dari perjalanan hidup kita hadapi sendiri. Apa yang disampaikan dalam perkataan Allah yang disampaikan oleh doa Musa di Allah ini berkaitan dengan Tuhan pelindung kita. Pada ayat 1 dan 2 dengan jelas dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Inilah hal yang pertama kita hendak lihat. Kehidupan orang-orang yang mau dikatakan lebih maupun kurang, banyak atau sedikit, kuat atau lemah, sakit atau sehat, bilang terima kasih Tuhan. Itu orang-orang yang mendapat lindungan Tuhan, yang bilang terima kasih Tuhan. Bukan mengeluh karena sedikit, bukan mengeluh karena sakit, lalu kita ngopnami, kita dirawat, baru mulai bilang Tuhan, kau tidak adil, Tuhan, kau tidak kasihi saya kah, kau tidak sayang saya kah? Atau mungkin kita kebutuhan makan minum, kebutuhan studi anak-anak di tahun ini tidak terpenuhi dengan baik. Mungkin kita bilang Tuhan, kau lupa saya kah? Tidak. Tapi ketika orang-orang yang berkata Tuhan terima kasih, Tuhan syukur bagimu atas perlindungan dan berkat-Mu, orang-orang itu tetap dilindungi Tuhan. Walaupun nanti perjalanan hidupnya dia dipanggil Tuhan, tapi tetap dia ada di dalam lindungan Tuhan. Rasul Paulus katakan kepada jemaat Tuhan di Roma, tubuh ini akan mati karena dosa, tetapi roh akan hidup karena kebenaran.
Ibu bapak, saudara-saudari, sebagai persekutuan, kita melalui tahun pelayanan 2022. Apa yang dihadapi oleh umat Israel dalam perjalanan yang panjang di bawah pimpinan Allah melalui hambanya Musa, juga banyak hal yang mereka hadapi. Banyak pergumulan yang mereka lalui dan alami. Sebagaimana Mazmur 90 ayat 10, itulah doa Musa yang berkaitan dengan Musa melihat perjalanan ini panjang, jauh. Kasihan orang-orang tua yang di usia 70, 80 tahun, kasihan dong pasti tidak bisa lagi jalan. Gurun yang panas, tempat yang kering, tidak mungkin orang-orang tua usia-usia ini lewat. Tuhan, saya sebagai pemimpin yang Kau percaya, saya mohon lindungi orang-orang tua. Itu doa seorang abdi yang luar biasa. Tapi juga doa itu kepada semua umat Israel. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, hal yang menarik juga dalam pembacaan kita ialah dikatakan, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bagian ini mau memberikan kita pengertian bahwa Musa mengakui Allah hadir di siang hari bagaikan tiang awan. Panas terik di perjalanan itu, Tuhan selalu lindungi mereka. Dia selalu menaungi mereka. Ibaratnya sebuah payung, ibaratnya sebuah tenda atau terpal yang dibentangkan di atas perjalanan bangsa Israel. Hujan, panas tidak mengganggu perjalanan mereka. Ketika mereka akan berhenti, itu berdasarkan awan atau tiang awan itu berhenti. Maka perjalanan orang Israel juga harus berhenti atau beristirahat. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hal yang tentunya disampaikan oleh kesaksian pemazmur 91 ini, demikian juga kita alami. Kita semua berjalan di tahun hidup 2022 ini, kita selalu merasakan, menikmati dan mengalami bagaimana perlindungan kasih sayang Allah itu. Bagaimana Allah melindungi kita, menundungi kita terhadap segala hal yang mengganggu kita. Kita bersyukur Presiden sudah umumkan toh, pembatasan sudah dicabut, corona sudah terada. Mazmur 91 ini sudah pakai untuk itu, ayat itu penangkal corona. Waktu corona muncul, Mazmur 91 juga muncul kuat sekali. Corona hilang, Mazmur ini muncul di akhir tahun 2022. Tapi kata kuncinya Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang tidak diajak untuk kita baca, yaitu ayat 14. Yang sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melindungi dia. Hati Ibu Bapak, kenapa kita antara baca itu? Bagian ini yang paling penting. Kita mengalami lindungan, kita mengalami berkat, kita mengalami kasih sayang Allah, kita mengalami segala pertolongan Allah. Itu kuncinya, yang hatinya melekat kepadaku. Itu Tuhan pasti bentengi dia. Tuhan pasti meluputkan dia. Di antara kita orang pasti banyak yang mengalami sakit yang mungkin kata orang dia harus pergi. Tapi kata Tuhan, Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pasti Allah menunjukkan kuasanya, belas kasihannya. Tangan penuh kuasa itu mengangkat orang-orang yang hatinya melekat kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang kita dengar di malam hari ini dari doa seorang abdi Allah Musa, Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 11. Maka setiap orang
berdasarkan tema malam hari ini, Tuhan pelindung kita. Bagaimana kita mau mengalami perlindungan dari Tuhan? Perkataan Allah kepada Musa yang diteruskan kepada bangsa Israel dalam Keluaran pasal 23 ayat 25. Sebab itu kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, supaya Ia memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengahmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan mengakhiri tahun pelayanan 2022. Tapi kita ingat, kita mau dapat berkat harus beribadah kepada Tuhan. Kita mau menerima kasih karunia Tuhan di tahun yang baru, awali tahun yang baru datang beribadah kepada Tuhan. Perkataan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 dikatakan, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat. Dan barang siapa masuk melalui aku ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tahun 2022 kita hendak mengakhirinya. Kita akan memasuki tanggal 1 Januari tahun 2023. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau mau menerima berkat Tuhan, mau diberkati Tuhan, datanglah untuk dalam syukur awal tahun. Jagalah kebiasaan kita yang berhura-hura di malam hari sampai dengan pagi. Jauhkan semua kebiasaan itu kalau mau dilindungi Tuhan. Ya, mau menerima dan mendapatkan berkat Tuhan. Ingat, orang tua menjadi saluran berkat itu kepada anak-anaknya. Ketika orang tua menabur dan memberi yang tidak baik, yang tidak benar, tidak berkenan di hati Allah, maka kita sedang menutup pintu anugerah Allah bagi anak-anak kita. Tetapi ketika kita memberi yang terbaik, doa abdi Allah, doa Daud dalam 1 Tawarik 17 ayat 27, Tuhan, sebab apa yang Engkau berkati, itu diberkati untuk selama-lamanya. Jadi itu doa seorang bapa, doa seorang hamba, doa seorang orang atau doa orang tua yang melihat anak-anaknya untuk menerima berkat Tuhan. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berdasarkan Mazmur 91 ini, kita juga mau ingat apa yang dikatakan Allah kepada Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 10. Ketika kita tekun setia kepada firman Tuhan, maka pasti Tuhan akan menjauhkan kita dari segala malapetaka, segala pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia ini untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, tekun setia melakukannya, Tuhan pasti melindungi kita. Tuhan pasti menjaga kita. Tuhan pasti menyediakan segala kebutuhan makan minum kita dan sebagainya menurut kasih karunia Tuhan. Hal yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari firman Tuhan pada malam hari ini dari Mazmur 91, Tuhan pelindung kita. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, Tuhan tidak melihat rumah yang begitu mewah, begitu indah, begitu luar biasa, tapi Tuhan melihat hati. Malam hari ini kita mensyukuri karya besar Allah itu, tapi besok pagi kita akan mengawali tahun hidup yang baru. Marilah kita mempersiapkan diri kita dengan baik, supaya kita mau jadikan hati kita, hidup kita, tubuh kita bait Allah, di mana roh Allah diam di dalamnya. Kiranya Tuhan yang mempunyai firman ini senantiasa memberkati kita dan menyempurnakan firman ini bagi kita di dalam seluruh hidup dan kehidupan kita. Amin.